Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan, khususnya nikmat sehat yang masih bisa kita rasakan hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan peserta yang telah bergabung dan menyaksikan acara ini melalui YouTube dan Zoom. Dan yang kami hormati, sudah hadir bersama kami hari ini para narasumber, yaitu Bapak Suwarjono selaku pemimpin redaksi Suara.com. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, kemudian perwakilan ada dari Bank BRI yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga ada founder dan CEO Superroti Ibu Ismiati. Kemudian juga telah hadir bersama kita di sini para mentor, yaitu Licia Erza selaku CEO ASIC Supply Chain Financing dan Komite Pengembangan Kewirausahaan Apindo. Kemudian ada Faransah selaku CEO Wiranesia Inkubator, kemudian ada Arlin Condro selaku CEO Pikmi Naturals, dan ada Meika Hazim selaku CEO Coklat Dalem. Kemudian juga ada para dewan juri yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini, ada Edric Chandra selaku Program Inisiator DSC dan Komite Pengembangan Kemitraan Apindo. Kemudian ada Imam Syafi'i selaku CEO 1 Asia, dan juga ada Ibu Sri Hadi Wibowo selaku COO UKM Indonesia. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan partner program Pasar Lokal Suara UMKM yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya yang kami banggakan para peserta yang telah bergabung. Selamat datang di acara peluncuran program Pasar Lokal Suara UMKM persembahan Suara.com. Acara ini dapat Anda saksikan juga di YouTube channel Suara.com dan juga Top Karir. Nah, untuk memulai rangkaian kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin kami persilakan untuk kembali ke posisi semula. Hadirin sekalian, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Aksi kolektif dari berbagai sektor dirasa sangat dibutuhkan untuk mendukung kebangkitan UMKM agar dapat terus tumbuh memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Nah, memberikan akses yang lebih luas, memberikan pembinaan serta peningkatan literasi digital bagi para pelaku UMKM di daerah, khususnya agar dapat bersaing dan adaptif terhadap perkembangan zaman saat ini. Nah, berangkat dari kondisi ini, Suara.com ingin terus memberikan kontribusi bagi keberlangsungan pelaku UMKM di Indonesia. Setelah sukses dengan UMKM yang pertama, kini di tahun 2022, Suara.com kembali menghadirkan program Suara UMKM yang kedua. Nah, program ini merupakan komitmen dari Suara.com sebagai salah satu media nasional terhadap perkembangan UMKM lokal, serta momentum untuk meningkatkan exposure UMKM ke masyarakat yang lebih luas. Nah, dengan mengusung tema besar dari lokal jadi terkenal, program ini akan berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober 2022. Nah, di mana terdapat rangkaian acara yang sudah kami siapkan, antara lain ada kelas UMKM keliling yang dilaksanakan di 3 kota, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta.
Kemarin kita sudah mengadakan kelas UMKM yang keliling yang pertama ya Pak ya di Bandung, itu pada tanggal 11 Agustus 2022. Nah, nanti selanjutnya ada kelas UMKM keliling di Yogyakarta dan Surakarta. Di Jogjanya pada tanggal 18 Agustus 2022 dan di Surakarta pada tanggal 20 Agustus 2022. Nah, mentoring juga dan juga ada mentoring dan penjurian oleh para ahli. Kemudian di akhir program acara akan dilaksanakan festival pasar lokal nih sebagai bentuk apresiasi kami terhadap peserta serta nantinya akan diisi oleh berbagai acara hiburan yang menarik. Nah, festival pasar lokal ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 23 Oktober 2022 nanti yang bertempat di JNM Blok Yogyakarta. Nah, teman-teman yang di Yogyakarta bisa hadir datang langsung nanti pada bulan Oktober di pasar pasar lokal UMKM dari suara.com. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsor Bank BRI serta Astra Internasional yang telah mendukung terlaksananya rangkaian kegiatan pasar lokal suara UMKM. Dan juga terima kasih banyak kepada para partner yang turut mendukung terlaksananya seluruh rangkaian program. Ada Yoursay.id, Yang On Top, Apindo, Top Karir Indonesia, ISB, Suara Gama, dan juga Jogja Istimewa. Oke, baiklah, memasuki acara selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari pemimpin redaksi suara.com yang sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Suardiono. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Kak Ira. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri UMKM, Bapak Teten Mas Duki yang sering saya panggil Kang Teten karena kami sangat dekat sejak dulu sehingga kami lebih menyebut Kang Teten. Kemudian juga perwakilan dari BRI, pembicara Bu Ismi dan seluruh juri, peserta dan hadirin yang tidak bisa sebut satu-satu. Suara.com sejak tahun kemarin di masa pandemi menggelar Suara UMKM. Ini bagian dari upaya kami di suara.com untuk memberikan kontribusi secara real kepada ekosistem kami. Jadi kalau dulu suara.com itu sebagai media mungkin hanya disebut sebagai pusat informasi. Tapi nextnya ke depan media tidak hanya sebagai pusat informasi, tapi juga bagaimana kami menjadi pusat transformasi. Ikut bersama-sama dengan para pembaca, dengan para audien, dengan selama ini yang mengakses kami untuk bareng-bareng apa sih yang menjadi kebutuhan di masyarakat, kami akan ikut terlibat. Dan ini juga tercermin di semasa pandemi, kami merasakan betul bagaimana Bapak Ibu di berbagai daerah termasuk para pelaku usaha mikro, menengah itu menjadi tulang punggung bagi kehidupan perekonomian. Dan ini sangat menarik karena mereka lah yang selama ini berhasil melewati di semua krisis. Data dari Kementerian Koperasi saat ini ada 60 juta lebih pelaku UMKM dan baru 20 juta atau sekitar 30% ya yang mereka memanfaatkan digital sebagai alat untuk melakukan transaksi, kemudian pemasaran dan lain-lain. Dan disinilah kita melihat peluang yang masih sangat besar terhadap pasar UMKM ini untuk bisa kita bantu bersama-sama untuk go digital kira-kira gitu. Dan selain itu ya, ini bagian upaya juga bagaimana kita meningkatkan kapasitas teman-teman di UMKM yang dilakukan oleh suara.com, tidak hanya mendorong, memfasilitasi atau mengajak, tapi juga ikut terlibat. Makanya kami membuat serangkaian program, baik itu bentuknya talkshow, kemudian training, kemudian melakukan coaching atau melakukan pendampingan, hingga di sesi akhir itu ada namanya pasar lokal yang mengajak mereka, setidaknya ada 30 UMKM yang mereka berhasil melewati proses itu akan kami ajak untuk pameran bersama atau ikut di pasar lokal. Dan kami sangat tahu betul bagaimana UMKM selama masa pandemi hingga sekarang ini melakukan transisi
Ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang kemudian sekarang meningkat. Makanya kami sebut bagaimana meningkatkan kapasitas mereka dari yang awalnya hanya menjadi pemain lokal, misalnya kemudian nanti bisa lebih terkenal. Ini yang kami dorong. Kami sebagai media akan membantu bagaimana beragam cara itu nanti dalam training yang kami lakukan. Jadi itu hal-hal yang ke depan akan kami support, kami lakukan, dan semoga teman-teman di pemain UMKM nanti bisa ikut terlibat secara detail. Jadi itu yang menarik, mudah-mudahan rangkaian pasar lokal suara UMKM ini ke depan bisa berjalan lancar atas dukungan dari seluruh peserta dan pelaku UMKM. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jono. Itu tadi sedikit garis besar ya mengenai acara pasar lokal UMKM ini ya. Nah, untuk lebih detail nanti kita akan bahas langsung detail bareng-bareng sama Pak Suwarjono dan narasumber lainnya. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama rekaman sambutan serta peluncuran program pasar lokal suara UMKM oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pemimpin redaksi suara.com, Bapak Suwarjono, dan yang saya hormati Bapak Ibu narasumber komunitas UMKM dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan berbahagia ini, saya mengapresiasi suara.com yang telah menyelenggarakan program pasar lokal suara UMKM. Acara ini sangat baik agar ke depan UMKM lebih berkualitas dan memiliki daya saing. Bapak, Ibu hadirin yang saya banggakan, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif menjadi kata kunci. Terlebih setelah adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada peningkatan harga pangan dan energi, adanya gangguan pasokan yang berakibat pada peningkatan kerawanan pangan dan kemiskinan yang harus kita waspadai. Kami percaya hanya melalui pengembangan UMKM lah ekonomi Indonesia bisa bertahan dari krisis, yakni UMKM yang perlu didasarkan pada kekuatan potensi ekonomi daerah. Pemerintah saat ini terus menciptakan ekosistem usaha yang baik melalui pengembangan kewirausahaan nasional dengan target 1 juta wirausaha mapan baru hingga 2024. Selain itu, kami juga terus mendorong UMKM untuk terhubung ke dalam ekosistem digital untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 4.500 triliun pada tahun 2030. Saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah onboarding dan semoga angka ini terus tumbuh mencapai 30 juta pada 2024. Pemerintah juga memberikan privilege kepada UMKM, yakni dengan alokasi 40% belanja kementerian, lembaga, dan BUMN bagi UMKM, memberikan ruang usaha sebesar 30% di sarana publik, menaikkan porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30% pada tahun 2024 dari saat ini yang mencapai 20%. Pemerintah saat ini terus memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar. Dengan begitu, kita secara perlahan menyiapkan UMKM menjadi bagian dari industrialisasi. Kami berharap juga media dapat mengambil peran dalam menunjang dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM guna menggaungkan pemasaran dan branding produk lokal unggulan secara luas. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan pasar lokal suara UMKM secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dengan diluncurkannya video tadi berarti sudah resmi nih ya Pak ya, pasar lokal suara UMKM resmi dibuka. Jadi untuk para pelaku UMKM siap-siap nih bisa mengikuti kegiatan program acaranya sampai bulan Oktober mendatang. Nah baiklah, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi talk show bersama para narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini. Ada Ibu Ismiati selaku founder dan CEO Super Roti Semarang. Sudah bergabung Ibu Ismiati bersama kami di sini. Dan juga ada Pak Suarjono yang tadi sudah memberikan sambutan selaku pemimpin redaksi suara.com. Nah Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih Pak dengan Bu Ismi. Beliau merupakan founder dan CEO dari Super Roti Semarang. Kalau ngelihat dari perjalanan Bu Ismiati ini sebagai pelaku UMKM itu sangat luar biasa Bu Ismi ini, mulai dari menciptakan usahanya membuat roti yang terbuat dari bahan yang cukup unik Pak, dari bekatul ya Bu Ismiati ya, betul. Halo Ibu Ismi, selamat siang. Ibu Ismi bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ismi sudah bergabung. Sehat Ibu Ismi ya? Alhamdulillah. Iya, Bu Ismi, kita pengen tahu nih teman-teman semua nih, baik yang ada di Zoom maupun yang nonton di YouTube ya Pak ya, bagaimana sih perjalanan Bu Ismiati ini sebagai pelaku UMKM dari awal, dari tahun 2011, betul ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, iya Mbak. Boleh dong dijelasin sedikit bagaimana sih Ibu perjalanan Super Roti ini dari awal Ibu berkarir menjadi pelaku UMKM. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dari suara.com. Dan Mbak dan juga pesan lain sangat kenal. Saya Ismi dari Super Roti Semarang. Jadi Super Roti berdiri pada tahun 2011 dari dapur rumah tangga di Kenangan 3 nomor 376 Mudah-Mudahan Semarang. Sama dengan yang lain. Di Super Roti awalnya membuat roti dari terigu. Saya boleh share screen nggak ya? Ya, dibantu sama kita di sini ya, share screen ya. Ya, kita bantu share screen dari sini Ibu. Kita buka dari sini share screen-nya. Ya, silahkan Ibu. Oke. Jadi sore siang ini akan merepresentasikan tentang bagaimana kolaborasi meningkatkan ekonomi nasional. Next, Mbak. Ya. Coba saya diketkan dulu. Nggak kelihatan, Mbak. Nah, di-fullin boleh? Nah, ya, oke. Boleh nggak tampilannya? Oke, sudah. Cukup terlihat ya, Ibu? Oke. Informasi adalah menjadi brand lokal pertama yang pertama yang memanfaatkan lokal melalui pengolahan roti dari bekatul yang sehat yang berdampak pada keberhasilan lingkungan. Di sisi kami menjadi pemimpin pasar pada segmen makanan bahan baku bekatul. Menguasai rantai pasok produk berbahan baku bekatul melalui kolaborasi dan pemberdayaan ekosistem komunitas petani, serta melakukan inovasi secara kontinu melalui penguatan SDM dan organisasi yang mendukungnya. Saat ini karyawan saya ada 9 orang laki-laki, 7 orang perempuan. Lanjut. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sejarah Super Roti berdiri tahun 2011
dilatar belakangi oleh bosan menjadi karyawan, ingin menjadi seorang woman-preneurship, ingin punya usaha. Melihat banyaknya penyakit degeneratif di Indonesia, ingin mendapatkan snack sehat yang enak. Kemudian kami punya ide untuk mengolah roti berbahan baku pangan lokal yang tidak itu berkatul. Kulit ari beras bagian dalam yang timbul saat proses pembersihan padi dengan kulitnya. Selama ini hanya dianggap sebagai limbah, padahal serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Next. Ini tim kami, jadi ada saya sebagai CEO dan founder, saya berpengalaman sebagai sales dan marketing 20 tahun, dan sekarang posisi saya selain Superroti, saya mengepalai yang riset dan development pengembangan inovasi produk, sehingga kita secara berkala melakukan produk yang inovatif yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian ada suami saya sebagai CEO juga pengalaman di bagian marketing sudah 20 tahun. Terus ada Pak Anastasia serta Daniel Tanzania untuk tugas development-nya. Lanjut. Perjalanan dari Superroti bisa bertahan dari pandemi sampai sekarang adalah pasca pandemi 11 tahun. Dan 5 hari lagi kami akan berulang tahun yang ke-11. Semoga akan bisa terus bertahan dan berlari untuk bisa membuat pasar di Indonesia. Tahun 2013 kami bisa pindah ke produksi sendiri, jadi terpisah dari rumah tangga. Terus 2015, alhamdulillah, mungkin di sini ada jam kami di Baturasari, tempat di mana saya belajar pertama kali. Jadi saya punya mimpi waktu kecil, suatu ketika saya ingin pabrik roti dan saya akan menjadi mana saya besarkan dengan mana saya belajar. Dan di sini karyawan gampang dicari di sini. Dan 2015 saat omset sudah signifikan, saya mulai berpikir bagaimana caranya saya mengembangkan produk baru. Saya mulai menawarkan retail modern dan semuanya menolak karena tidak ada value, tidak ada pembeda, tidak punya USP. Kemudian saya mulai berpikir inilah saatnya saya harus mulai melakukan inovasi. Dan saya mengamati sekitar teman-teman UKM yang punya produk begatul, saya mulai mengolah aneka roti berbahan baku dari begatul. Itu pun melalui suatu survei di mana begatul sendiri bagus untuk diabetes dan penyakit degeneratif. Dan saya mulai belajar, membaca, bertanya kepada ahli gizi, apa sih kandungan begatul dan apa sih yang bisa dan tidak bisa orang diabetes itu makan. Kemudian saya mulai mengolah tanpa gula pasir, saya mengolah tanpa margarin, sehingga menjadikan sebuah roti sehat dan menyehatkan. 2016 kami mulai memproduksi masalah begatul dan 2016 juga lagi kalau hanya membuat roti basah tidak akan segera menjadi suatu tren. Orang di luar Jawa tidak akan bisa membeli roti begatul, yang di luar tidak akan menikmati roti begatul. Saya mulai bikin bagelan begatul. Nah, bagelan begatul ini alhamdulillah menjadi produk terbaik di Indonesia dan bisa dikonsumsi sebagai cemilan diabetes oleh anak masa tumbuhan. Tahun 2018 kami mulai mempunyai satu outlet, yaitu Superroti, toko roti, pelatihan yaitu roti begatul. Trennya sudah mulai naik saat di tahun 2020 mulai ada pandemi. Waktu itu saat di mana kami benar-benar mendapatkan suatu ujian, jadi usaha roti, dan tahun itulah kami benar-benar diuji.
Saat kami baru saja MOU dengan Retail Modern untuk penyediaan kit Lebaran di Semarang, Semarang, Kudus, Salatiga, Solo, Brebes, Pekalongan, Tegal, ada pandemi dan tidak ada mudik. Padahal kami sudah stok bahan baku itu satu rumah. Kira-kira kalau dirupiahkan 120 juta. 120 juta lebih. Kami sudah cetak kemasan sekitar 50 juta, beli kemasan dan lain-lain, dan itu ternyata tidak ada Idul Fitri, tidak ada Lebaran katanya. Karena kami sudah terlanjur MOU, barang kami kirim, dan akhirnya adalah apa yang terjadi? Banyak sekali retur. Ya, terus kami melakukan apa waktu itu? Kami bilang sama karyawan bahwa kondisi sekarang sedang pandemi. Saya tidak akan mengurangi kalian, tapi mari kita bekerja sama. Kita bikin produk yang sesuai dengan apa yang konsumen mau. Dan alhamdulillah saya punya roti bekato, dan roti bekato ini yang bisa menyelamatkan kami saat pandemi, di mana orang membeli apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Karena mereka sudah mulai berpikir bijak dengan uang yang mereka punya untuk dibelanjakan. 2021 kami mulai berpikir untuk membuat suatu produk yang bisa membuat cash flow kami lebih lancar lagi. Kami bikin produk massal, produk kiloan, masuk ke snack-snack, penyedia snack. Jadi tidak hanya bekato, tapi juga dari terigu. Tahun 2022 kami mulai merampingkan bahwa bisnis itu harus ramping, harus mengurangi fixed cost, ya, sehingga tidak terbebani. Toko kami tutup. Sekarang kami melakukan adalah mitra. Jadi toko-toko yang kena dampak dari retail modern sekitar itu sudah mau tutup, kami ajak kerjasama untuk menjadi channelnya Super Roti. Jadi kami tidak perlu membayar fixed cost, kami hanya memberi mereka komisi. Next. Ini produk-produk kami. Ada lentul, bagelen bekatul. Suaranya maaf masih dengung nggak? Saya nggak pakai headset loh. Terbuat dari bekatul beras merah tanpa gula pasir, dan ini cocok sebagai cemilan sehat penderita diabetes, kolesterol tinggi, dan anak masa pertumbuhan. Terus kami sudah produksi lumayan banyak, sudah dipasarkan di retail modern di Indonesia, juga sudah di Dubai, Belgia, dan juga di Turki. Terus kami juga sudah menjarah marketplace di hampir semua marketplace. Terus roti bekatul, terbuat dari bekatul beras merah tanpa gula pasir. Tanpa gula pasir, tanpa margarin, dan juga ini juga cocok dikonsumsi pada diabetes. Karena pasarnya, umurnya tidak bisa panjang, jadi ini kami pasarkan hanya online, jadi kami memilih untuk pengiriman yang sehari sampai atau maksimal 2 hari. Kami dulu pernah punya jaring distributor dengan sebuah distributor besar, tapi semakin ke sini kita ada sedikit kesalahpahaman di mana dari distributor mintanya kami buka kitchen di Jakarta, dan mereka mintanya kami buka resep. Ya, karena saya tidak mau kalau hanya buka resep secara free, kalau beda lagi kalau kita franchise atau bagaimana. Nah, itu kami kehilangan banyak sekali penjualan dari terputusnya kerjasama ini. Yang berikutnya adalah Sucini, dan ini dari Mokaf. Produknya produk kolaborasi dari UKM, kolaborasi dengan UKM sekitar. Terbuat dari Mokaf, tepung singkong, dan tepung singkong ini produksi dari kelompok wanita tani di Gunung Pati. Sudah dipasarkan di retail modern
di bandara, juga di marketplace juga. Next. Strategi kami ke depannya adalah yang pertama, kami akan melakukan pelatihan berjenjang kepada tim SDM kami, di mana kami sudah 2 kali mengalami krisis SDM, di mana tenaga kerja kami, karyawan kami dibajak oleh bakery lain. Dan yang terakhir di awal tahun 2022 kemarin, di mana bedol desa, 5 orang karyawan kami diambil. Untungnya saya rutin mengadakan pelatihan dan kerjasama dengan SMK di Semarang, Kendal, dan juga Ungaran, di mana mereka adalah tenaga kerja, sumber tenaga kerja potensial untuk Super Roti. Jadi kami tidak begitu merasa kehilangan. Dan kami segera membentuk tim tadi, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan seperti biasa. Yang kedua adalah kolaborasi dalam segi pemasaran dengan perekrutan marketer dari Gen Z yang lebih melek digital agar brand image dan brand awareness Super Roti terjaga. Kemasan roti bakar itu lebih meningkat, pemanfaatan digital marketing sebesar-besarnya. Dan ketiga, kami akan mengadakan small enterprise empowerment sebagai saluran distribusi, di mana toko-toko yang hampir bangkrut karena keberadaan retail modern, kami ajak untuk menawarkan produk Super Roti, dan kami akan menjadikan mereka channel distribusi. Mereka yang menjual, kami yang produksi dengan sistem bagi hasil, di mana dalam tahun 2023 akan menambah 10 channel, tahun 2024 bertambah 15 channel. Diharapkan omset akan naik 50% per tahun di akhir tahun 2023. Terakhir, Super Roti adalah bisnis yang sangat peduli dengan lingkungan. Dari bahan baku, supplier, hingga limbah yang semua akan digunakan untuk kesejahteraan sekitar dan kelestarian alam. Super Roti tidak bisa besar sendiri. Butuh orang lain untuk saling bergandeng tangan dan saling menguatkan. Sekarang bukan zamannya kompetisi, tapi kolaborasi. Karena kolaborasi akan meningkatkan ekonomi nasional. Demikian, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, boleh Japri nanti. Kalau ada yang mau tanya-tanya, ngobrol sekitar Super Roti di 0821 3655 7610 atau follow IG saya Super_Roti_Semarang yang pribadi Nanda. Dan sukses adalah tetap berjalannya dengan melalui etape-etape yang harus dilalui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ismiati, ya, perjalanannya cukup panjang, mulai dari awal, terus adanya pandemi sampai sekarang akhirnya menerapkan prinsip kolaborasi ya Bu ya untuk mendukung UMKM nasional ini terus berkembang. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan Ibu tadi ya Bu Ismi, kita melihat nih kemajuan zaman, teknologi dan segala macam ya. Nah, bagaimana sih sendiri dari respon dari para pelaku UMKM sendiri Bu dalam melihat kemajuan zaman seperti ini? Dan sebelum dijawab Ibu, mungkin buat teman-teman yang hadir di Zoom dan YouTube bisa langsung tanya di kolom komentar nih, bisa nanti langsung tanya sama Ibu, mau nanya apa sama Ibu Ismi, itu bisa langsung di kolom komentar ya, di chat di Zoom, baik di YouTube suara.com dan Top Karir. Ya Ibu, boleh langsung Bu, gimana tadi melihat kemajuan zaman seperti ini Bu, kemajuan teknologi segala macam. Nah, bagaimana sih respon sendiri dari para pelaku UMKM Bu? Gimana Mbak? Ya, suara saya cukup terdengar jelas ya Bu Ismi? Sekarang udah jelas. Oh ya, nah kalau kita lihat kemajuan zaman seperti ini nih Bu, teknologi yang semakin canggih di era digital, bagaimana sih respon dari para pelaku UMKM sendiri nih dalam melihat kemajuan zaman ini? Kalau respon dari UKM melihat dari kemajuan zaman, kalau saya sendiri luar biasa, dan saya harus bisa, saya sebagai salah satu pelaku UKM ya, harus bisa mengikuti perkembangan tadi dengan belajar. Ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, kita akan tertinggal. Contohnya, tahun 2020 saat pandemi, saya dulu belum terlalu digital. Nah, setelah melihat peluang di mana orang mulai belajar dari rumah, orang mulai memanfaatkan platform digital, dan saya harus bisa untuk memasarkan juga. Saya belajar dengan generasi Z. Saya melakukan kolaborasi juga.
kami ngobrol dan konten-konten mereka yang ngerjakan, terus sebelum diupload mereka konsultasi dulu apakah benar, karena memang Bekatul itu kalau salah menyampaikan juga akan salah persepsi juga gitu. Dan kami harap juga teman-teman seperti itu bisa memanfaatkan sebesar-besarnya, termasuk pertimbangan saya kenapa saya harus menutup outlet Super Roti dan malah lebih ke digital, karena ternyata sekarang konsumen jarang yang ke toko, mereka lebih pesannya lewat WA bisnis, lewat DM di Messenger, dan alhamdulillah omsetnya meskipun tidak ada toko malah banyak lagi, lebih besar daripada saya punya toko. Ya Bu ya, kalau toko mungkin harus sewa dan segala macam. Kalau dengan teknologi digital ini hanya lewat online, kita bisa pesan segala macam, tinggal pengiriman gitu ya Bu ya. Iya Mbak. Iya. Nah kalau Bu Ismi sendiri melihat ke depannya nih, apa sih harapan nyata nih dari UMKM itu sendiri agar UMKM lokal ini bisa maju dan naik kelas, Bu Ismi? Satu pasti harus inovasi. Harus punya unique selling proposition, punya sesuatu yang berbeda, tidak hanya mengekor, tidak hanya ikutin tren, tapi bisa menjadi menjadi yang punya nyawa di situ. Ya, jadi kalau kita bisa berpikir panjang, menjaga kontinuitas produk, bisa menjaga mutu produk, bisa memasarkan dengan benar, dan orang pasti akan tahu. Ibaratnya, kenapa kami bisa bertahan? Kenapa harus beli roti di Super Roti? Karena di Super Roti ada roti dari Bekatul. Nah, terus setelah punya Bekatul, apalagi kan gitu. Tidak hanya puas dengan kondisi sekarang, harus ngulik lagi apa yang konsumen butuh. Nah, apa yang konsumen inginkan, melakukan survei secara berkala, kepuasan pelanggan. Nah, jadi kita harus seperti itu. Harus tahu kapan berhenti. Jangan ikut pelatihan terus tanpa aplikasi. Jadi buat teman-teman yang ikut pelatihan di sini, nanti setelah dapat ilmu, segera aplikasikan ilmu yang didapat. Jangan ilmunya dimasukkan ke koper atau dimasukkan ke almari, setelah itu cari ilmu lagi, lupakan lagi. Kalau hanya seperti itu, tidak akan pernah naik kelas. Karena ilmunya tidak pernah diaplikasikan. Jadi UKM harus aplikatif. Gitu ya, jadi langsung dikerjakan, langsung dicoba gitu ya, bagaimana sih aplikasi si ini bisa menaikkan UMKM dari para pelakunya gitu ya Bu Ismi. Iya, ya. Bu Ismi, sejauh ini Bu Ismi melihat dari perkembangan media massa itu juga turut andil dalam memajukan pasar lokal dari UMKM sendiri. Nah, menurut Bu Ismi sendiri nih, apakah media massa sudah banyak berperan terhadap UMKM lokal? Nah, fasilitas apa sih yang sebenarnya diharapkan dari para pelaku UMKM ini kepada media massa, Bu Ismi? Fasilitas dari media massa yang untuk UKM yang kami harapkan adalah pasti ikut membantu mempromosikan, menyebarkan bahwa UKM itu punya produk bagus. Dan saya sudah menjalaninya, saya sudah mempunyai pengalaman luar biasa dengan media, di mana dari media inilah orang mengenal roti Bekatul. Di mana kami harus edukasi kalau kami membayar mahal, tapi berhubung dari media itu luar biasa membantu kami menyebarluaskan, mengedukasi konsumen bahwa Bekatul ini bukan hanya limbah, Bekatul ini bukan pakan ternak, Bekatul ini sehat. Dan itu yang saya alami karena diviralkan oleh media tadi, kami bisa bertahan sampai sekarang. Dan saya harap semakin banyak UKM terbantu dengan adanya media, dibantu promosinya, dibantu untuk penyebar luas informasinya, untuk brand awareness mereka, sehingga mereka tahu bahwa UKM juga punya produk yang bagus.
bagaimana mempublikasikan dari produk-produk pasar UMKM lokal itu sendiri. Nah, saat ini kita juga kan bareng-bareng sama pemimpin redaksi dari Suara.com nih, ada Bapak Suarjono. Nah, kita langsung nanya juga nih Bu, bagaimana sih cara dari media massa nih bersinergi dengan UMKM lokal demi memajukan pasar UMKM, Pak Jono? Ya, ini contoh yang menarik juga dari Bu Ismi, bagaimana menggandeng media, baik itu media massa maupun media sosial dan termasuk juga marketplace ya. Perannya saya kira sangat luar biasa, sangat besar karena dengan menyebarkan informasi dan lain-lain melalui media ini publik akan tahu, yakin, awareness dan kemudian melakukan akuisisi dengan membeli. Nah, ada beberapa poin yang menurut saya menarik dari Bu Ismi ya, dan mungkin juga kita bisa garis bawahi. Pertama, bagaimana sih peran media massa ya? Sebenarnya begini, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa di cover oleh kalau kita hanya mengandalkan marketplace misalnya. Salah satu peran media massa adalah mengedukasi produk. Mengedukasi produk itu kan harus menjelaskan, mendetailkan. Misalnya tadi benar dikatakan kalau orang taunya begatul itu hanya makanan ternak. Ya, limbah ternyata gitu ya, Pak, ya? Limbah itu. Betul. Ternyata ini sangat bermanfaat, sangat bergizi misalnya. Nah, ini kalau bisa dijelaskan melalui media massa ya, orang akan aware, oh ternyata begatul ada nilai gizi, ada nilai ini, nilai itu, yang ini tidak sekedar, ini bukan limbah. Ini produk yang bermanfaat yang harus yang harus kita manfaatkan gitu, dan ini penting menjelaskan ini dengan berbagai platform, baik itu dalam bentuk teks atau bentuk video yang kemudian kita share ke media, kemudian orang bisa googling amankah mengkonsumsi roti begatul, kemudian bagaimana cara mencari mendapatkan. Nah, itu kan kita akan mendapatkan informasi secara detail kalau kita membaca, mendapat edukasi itu, baik itu dari para produsen maupun nanti dari para ahli gizi misalnya. Dan yang kedua, jadi selain media massa membantu mengedukasi, saya kira yang termasuk besar adalah memberikan promosi yang cukup kuat ya, sehingga ketika orang membaca akhirnya tahu, oh ternyata ada produk ini ya. Baik itu nanti di semua platform ya. Dan yang ketiga saya kira yang menarik juga, salah satu sisi bisnis UMKM yang menarik itu adalah memberikan narasi, memberikan konteks, memberikan bahwa produk ini menarik, berbeda, kemudian layak dibeli dan lain-lain. Karena gini, mungkin banyak orang memproduksi roti berbahan begatul, atau pada awalnya begini, mungkin banyak orang memproduksi roti, tapi kenapa kemudian misalnya produk stop roti berbeda? Karena ini orang memberikan narasi, bahwa memberikan cerita. Jadi produk itu memang harus kita beri cerita, bahwa produk-produk kita itu harus kita berikan cerita sehingga menarik orang. Harus kita berikan konteks, harus kita memberikan penjelasan publik bahwa ini berbeda, bahwa ini menarik, bahwa ini meskipun sama-sama roti, justru lebih layak dibanding roti yang lain, misalnya. Jadi memberikan cerita, memberikan narasi, memberikan konteks yang lebih kuat. Ini penting untuk konteks kekinian ketika era viral gitu ya, era di mana semua orang memproduksi konten, memproduksi produk-produk barang ya, menjadi pelaku UMKM, tapi supaya kita bisa dilihat orang, kita harus memberikan cerita yang berbeda. Saya setuju sekali dengan Bu Ismi. Mungkin kalau Bu Ismi hanya membuat roti-roti biasa gitu, sudah banyak, tetangga-tetangga juga bisa. Tapi begitu ini dibuat cerita, bahwa ceritanya ini adalah roti yang sebetulnya orang menganggap hal yang selama ini dianggap, oh ini makanan yang dibuang awalnya gitu, tapi ternyata bisa dimanfaatkan dan bisa sangat enak, menarik. Nah, ini tambahannya nih, kalau sudah ceritanya ini bahannya sudah berbeda, tinggal bagaimana meyakinkan bahwa ini sehat, menarik, kemudian memang lezat ya. Kalau sudah lezat, saya kira akan viral sendirinya.
Jadi Bu, testimoni dari para pelaku yang sudah membeli akan menceritakan kepada yang lain-lain. Nah itu sudah menarik kan. Jadi ini pentingnya saya kira membuat cerita, membuat narasi terkait dengan produk kita di semua brand yang kita miliki. Jadi ujungnya tidak hanya sekedar barang yang kita jual menarik, tidak sekedar hanya barang yang kita jual itu bagus ya, tapi juga bagaimana menceritakan ini, membuat sebuah cerita harus berbeda, harus khas misalnya. Entah ini bentuknya termasuk namanya juga sudah sangat menarik ya, apalagi kalau produk yang lain juga saya kira akan bisa dilakukan. Publikasi itu penting dari media massa ya Pak ya, Betul. membuat narasi yang menarik, membuat cerita yang benar-benar meyakinkan nih bahwa produk ini tuh benar-benar selain enak tapi nilai gizinya pun ada gitu. Dari Betul. bahan-bahan yang bekatul mungkin orang ngiranya Yeah. hanya limbah gitu ya, hanya yang biasanya ampas itu dibuang, tapi ternyata ini bisa jadi manfaat yang luar biasa dan bisa untuk menjadi mata pencaharian para masyarakat Indonesia juga ya Pak ya. Nah kalau melihat tadi kan dari Bu Ismi sendiri pelaku UMKM, ini bagaimana sih Pak strategi sendiri yang dengan program kita nih Pak, pasar lokal suara UMKM ini membuat para pelaku UMKM ini naik kelas. Nah bagaimana sih Pak strateginya sendiri dalam program ini? Ya, kami membuat program suara UMKM sejak tahun lalu ketika pandemi. Itu sebetulnya kami juga sudah memperkirakan bahwa kami akan banyak mengajak bermain atau melakukan aktivitas di era digitalnya. Ketika orang semua ada di rumah, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas, bisnisnya juga mungkin mandek, bahkan orang tidak ada yang membeli keluar rumah, mau nggak mau harus men-switch pola pikir, harus kita pindah ke digital, dan digital itu kan ekosistem, kami tidak bisa sendirian. Nah kami berusaha memfasilitasi ini dengan sebetulnya ada dua hal. Pertama memang membuat kegiatannya. Yang kedua kami juga meluncing sebuah website namanya serbada.com yang di situ mengajak mereka yang memiliki berbagai usaha itu memasang bisa menjual di serbada.com. Nah kelebihan serbada.com mungkin adalah ini adalah gabungan antara news dan e-commerce atau marketplace, gabungan antara bagaimana orang kemudian membaca sebuah artikel atau melakukan evaluasi atau melakukan membuat sebuah tulisan ya, tapi di situ juga sekaligus ada berbagai berbagai bendanya atau barangnya gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kemudian menyiapkan suara UMKM ini. Di suara UMKM ya, apabila yang pertama kemarin kita baru membuat program untuk banyak talkshow, kemudian training ya. Nah, di periode kedua ini sudah mulai naik lagi, kami bisa menambah dengan coaching, pendampingan, sampai kemudian nanti ada display dan ada modal ya yang kita harapkan bisa membantu. Jadi akan ada lagi modal yang bisa kami siapkan, meskipun jumlahnya tidak besar, tapi setidaknya bisa membantu para pelaku usaha mikro dan menengah, terutama pelaku usaha mikro ya. Nah, bagaimana sih kita mengikuti program ini? Jadi kalau di suara UMKM terutama pasar lokal, teman-teman bisa nanti masuk mendaftarkan diri di microset.suara.com/umkm. Di situ teman-teman bisa langsung mendaftar, kemudian mengikuti arahan, termasuk mengisi beberapa form. Nanti akan ada tim yang menyeleksi kira-kira gitu. Dari sekian banyak akan dipilih 30 pelaku UMKM yang akan mendapat dukungan terutama dari coaching, kemudian sampai ke selesai. Nah, apa saja di coaching atau di pelatihan, di training berkesinambungan yang akan kami lakukan ya, itu teman-teman juga akan mendapat support atau training bagaimana dari hal yang sangat mendasar ya, bagaimana menyiapkan usaha, kemudian bagaimana membuat usaha ini
lebih berbeda dengan yang lain, Nis ya. Bagaimana juga cara mempromosikan yang menarik, termasuk nanti kami akan membantu mempromosikan di suara.com dan Serbada, juga sampai misalnya hal yang teknis nih yang kadang-kadang orang tidak tahu, karena ada banyak regulasi. Misalnya kalau produk kita mau masuk ke market, bahkan nggak usah jauh ke supermarket yang kecil di minimarket misalnya, itu ternyata tidak mudah ya. Kita harus ada izin edar, harus ada harus mencantumkan tanggal keluarga dan lain-lain. Nah, ini yang nanti akan diberikan di materi-materi training, bahkan termasuk bagaimana sih membuat hak cipta misalnya gitu ya, supaya brand itu tetap ada di milik kita, supaya branding tidak tempat lain. Jadi ini banyak hal yang akan di-share ketika nanti teman-teman menjadi bagian dari ikut di coaching, dan ini akan mendapat pendampingan dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Kalau terkait dengan media kami banyak akan membantu, tapi terkait dengan teknik, detail dan lain-lain nanti akan banyak dibantu para CEO pelaku UMKM yang sudah berhasil, sehingga mereka bisa mengajak teman-teman mengikuti. Ini yang saya kira juga menarik, dan di akhir kami juga akan ada 10 terbaik dari pelaku UMKM akan mendapat pendanaan yang disiapkan oleh tim di Arcadia dibantu oleh teman-teman sponsor. Jadi itu sih yang disiapkan. Oke. Nah, kalau kita lihat itu rangkaian acaranya kan tadi ada kelas UMKM keliling. Nah, di kelas UMKM keliling itu juga ada coachingnya juga ya Pak ya? Ya, kalau di kelas UMKM keliling kita banyak sharing dengan para pelaku lokal, para pelaku UMKM yang sudah berhasil, termasuk dengan para pelaku pengambil kebijakan tingkat lokal, misalnya dengan pihak dinas koperasi dan usaha kecil ya, kemudian juga sharing dengan pelaku-pelaku UMKM di tingkat lokal yang sudah berhasil. Seru ya, berarti nanti akan ada lagi sharing bareng juga di Yogyakarta dan Surakarta ya, betul ya Pak ya, di minggu betul, ini di ya? Tanggal 18 Solo, di Solo dan di Jogja kita akan ada di Jogja tanggal 18 Agustus atau sehari setelah perayaan 17, dan tanggal 20 kami akan hadir di Solo. Oke, nah berarti para peserta nih selaku pelaku UMKM bisa mengikuti programnya nih di pasar lokal UMKM ini, mengikuti programnya bisa ngecek di microsite.suara.com/UMKM ya Pak. Bisa mendaftar di situ, ada tata caranya semuanya bisa diikuti. Jadi sampai nanti ada coaching, sampai pemilihan siapa 30 peserta pelaku UMKM yang akan bisa showing produknya di pasar lokal festival itu ya Pak di akhir program. Oke, nah tadi saya sudah informasikan kan bisa tanya langsung nih sama Ibu Ismi atau Pak Suharjono juga di kolom komentar. Nah, ini udah masuk banyak pertanyaan dari teman-teman semua, dari peserta yang ada di Zoom baik YouTube suara.com dan juga Top Karir. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama dulu ya Pak, untuk Bu Ismiati nih. Bu Ismiati masih ada di sana, masih bergabung bersama kita? Oh siap. Nah Ibu, ini ada yang sudah langsung bertanya nih Bu, dari Abdul Khorarudin. Nah, bagaimana sih Bu cara memasarkan produk mesin pendukung proses produksi bagi UMKM? Saya dari bergerak di bidang desain dan pabrikasi mesin-mesin industri sekelas UMKM. Namun sampai saat ini sulit dalam pendanaan untuk pengembangan produksi. Nah, itu gimana tuh Bu cara memasarkannya? Boleh dijawab Ibu Ismi? Terima kasih pertanyaannya. Meskipun tidak berpengalaman dalamnya ya saya ya. Jadi gini, kalau kita memasarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan UKM, jadi mesin-mesin untuk UKM, bagaimana kalau Mas berkolaborasi ikut dalam kegiatan-kegiatan UKM. Jadi ikut komunitas, terus mempromosikan di sana, ikut kegiatan yang diadakan UKM, promosi di sana, dan menerangkan tentang mesin tadi, ya kelebihannya dan apa yang bisa didapatkan, pelayanan purna jualnya seperti apa, cara pembayarannya, gitu. Dan biasanya UKM itu akan sangat antusias kalau ada satu teman UKM yang sudah pakai. Jadi mereka udah yakin, oh ini mesin bisa dipakai. Nah, kalau Mas mesinnya di bidang makanan, jadi pegang kayak endorse dia salah satu yang bikin makanan sesuai dengan mesinnya Mas. Kalau Mas di bidang desain dan desain kemasan, coba cari satu UKM, desainkan kemasannya, nanti biar mereka bercerita ke komunitasnya.
Kalau Mas di bidang fashion bisa ke fashion juga, nanti juga akan cerita di sana gitu. Jadi biasanya kita mempromosikan kedekat dengan apa yang mereka butuhkan di komunitas di mana mereka berada. Seperti itu. Misalkan ke fashion berarti memang mempromosikannya ke teman-teman yang memang berkecimpung di dunia fashion, seperti itu ya komunitas-komunitasnya ya Bu Ismi ya. Iya, kan banyak sekali komunitas seperti itu. Iya betul. Berarti kalau produk makanan memang ke komunitas-komunitas untuk para pelaku kuliner gitu ya Bu Ismi ya. Kalau di sini juga ada Mbak. Jadi modelnya kan kalau misalkan ada oven tuh, nah cari food blogger satu, bikin konten-konten, nanti Mas tanya, ini beli di sini, terus keistimewaannya seperti ini, bisa untuk seperti ini gitu, dan itu akan lebih meyakinkan mereka untuk beli kalau sudah ada yang pakai. Gak ada yang nyoba gitu produknya ya Bu ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk Bapak Suharjono. Jadi dari peserta terlalu banyak mengikuti komunitas di medsos dan marketplace, malah bingung bagaimana tips memilih aplikasi atau marketplace yang baik. Apa harus banyak atau satu, atau dimaksimalkan dulu yang mana gitu Pak? Ya ini menarik. Jadi sebetulnya ya ketika kita memilih media, sebaiknya kita juga tahu target kita apa, atau kalau tidak sebenarnya kita punya sasaran kelompok mana, karena sebenarnya produk yang kita buat rata-rata kan tidak untuk semua umur misalnya. Jadi kita lihat juga misalnya gini, oh ini target adalah perempuan usia 17 sampai 35 misalnya, atau ini lebih muda lagi 13 sampai 25 misalnya. Nah tentu untuk beberapa target itu penting untuk memastikan media apa yang kita gunakan untuk memasarkan ya. Untuk anak-anak kekinian misalnya yang lebih ke gaya hidup, lifestyle, produk-produk tertentu misalnya seperti di kosmetik dan lain-lain misalnya, atau di gaya hidup misalnya ke TikTok jauh lebih cocok untuk generasi yang usia 13 sampai 25 dengan target perkotaan misalnya ya. Nah kemudian kalau lebih mes lagi misalnya kita bisa masuk di Instagram untuk usia yang lebih sampai 35 milenial misalnya gitu. Dan untuk beberapa yang lebih senior Facebook dengan produk-produk yang tentu target mereka ya, target marketnya ini penting, memastikan target market dulu, siapa yang kita target, kemudian demografinya, kemudian sosok apakah ini ke perempuan, ke laki-laki atau ke anak muda, lebih senior, untuk tidak menyebut orang tua ya, lebih senior kita sebut itu kan, atau ke siapa, ini penting ya untuk memastikan ininya. Terus yang kedua adalah apabila memilih marketplace ya, tentu marketplace sekarang sangat banyak. Tapi lagi-lagi ya kita juga akan menilai atau setidaknya kita menargetkan marketplace yang sebenarnya cocok untuk produk. Misalnya sebagai contoh gini, ini ada isu sebenarnya sangat serius di marketplace kita itu. Sebagian besar marketplace kita itu diisi oleh reseller, bukan produser, bukan produsen UMKM. Jadi ini menarik. Dan reseller atau barang yang dijual di marketplace kita, ada riset ini dari Indef, 90% produk impor. Jadi ini justru menurut saya menarik peluang kita untuk bisa masuk ke marketplace yang membantu, terutama banyak memberikan produk-produk lokal. Karena ternyata nih datanya marketplace dibanjiri oleh reseller, orang yang tidak memproduksi konten seperti Bapak Ibu peserta UMKM. Yang kedua, sebagian besar adalah produk impor. Nah, ini yang kita dorong sebetulnya, termasuk kami di Suara, di Serbada, ini sekarang sedang menyiapkan bagaimana mengkolaborasikan, lagi-lagi adalah kolaborasi ya, mengkolaborasikan antara media, UMKM di tingkat lokal dan komunitas-komunitas tingkat daerah. Tidak harus semuanya itu nasional, tapi bagaimana menghadirkan teman-teman tingkat lokal pun di wilayah teman-teman supaya Bapak Ibu juga berkembang di sana. Kira gitu. Jadi ini menarik.
Ya kalau ditanya apakah harus banyak atau satu, kalau memang tools atau target marketnya adalah besar, saya kira memang harus menggunakan semua marketplace yang kita targetkan. Tapi kalau misalnya hanya sangat niche misalnya, produk kami hanya untuk anak muda usia sekian dengan sekian, yang kita tahu ternyata mereka anak muda usia ini sebagian besar menggunakan sosial media ini misalnya, ya sebetulnya itu sudah cukup untuk dijadikan alat literasi. Marketplace juga demikian. Ada marketplace yang sekarang mereka sangat niche. Ya misalnya katakan jual beli rumah pasti cocok di marketplace yang terkait dengan rumah. Kita terkait dengan produk otomotif, ada beberapa marketplace yang terkait otomotif. Ya. Jadi tidak harus semuanya kita masukin. Kita harus spesifik apa yang menjadi khas dari produk kita dan target marketnya siapa. Itu cukup. Jadi maksimalkan dulu di yang sesuai produknya, baru kalau memang mau dibesarkan bisa ke lebih luas lagi marketplace-nya, bisa ke semua ini ya, ke semua lini lah istilahnya gitu ya Pak Jono. Oke, nah selanjutnya dari Setiawan nih untuk Ibu Ismiati, tips Super Roti memiliki mindset untuk terus beradaptasi di tengah berbagai kondisi yang sangat cepat berubah ini seperti apa Bu? Boleh dikasih tipsnya? Tipsnya apa ya? Biasanya gini Mbak. Waktu pertama kali ada pandemi, saya juga merasa luar biasa, sempat merasa susah juga. Tapi saya kembali lagi bahwa pasti niat saya untuk punya usaha, ingin buka lapangan pekerjaan, ingin memberi kemanfaatan kepada sekitar, ingin meningkatkan taraf hidup dan lain-lain. Ya, jadi biasanya kalau saya mulai turun, saya kembali lagi ke niat awal. Jadi gimana caranya saya bisa beradaptasi, Super Roti bisa terus dikenal, Super Roti bisa terus bertahan gitu. Dan itu saya selalu ngobrol, selalu mengkomunikasikan dengan karyawan-karyawan kami. Jadi saya ceritakan kondisi sekarang, saya ceritakan rencana ke depan, selalu meeting berkesinambungan, selalu meeting secara kontinu. Jadi saya seminggu sekali selalu rapat dengan tim Super Roti dan selalu berkomunikasi. Jadi tipsnya adalah komunikasi. Ya, kalau kita komunikasi dengan ada kesulitan apapun pasti akan bisa dihadapi. Secara internal juga komunikasinya juga harus baik dulu biar nanti pada saat publikasi penjualan produknya pun bisa lebih baik lagi, bagaimana masukan dari teman-teman internal juga ya, tim internal juga. Begitu ya Ibu Ismi ya? Iya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, untuk Pak Suharjono dari Nanang Sanyoto. Tak banyak dari beberapa media massa yang mau berkolaborasi dengan UMKM lokal. Nah bagaimana sih prosedur kasar bagi para pelaku UMKM lokal ini agar dapat berkolaborasi dengan media massa? Silakan Pak. Ya, Pak Nanang, sebetulnya media ini mengikuti standar pemberitaan. Misalnya begini, kalau Pak Nanang memiliki produk-produk yang menarik, yang niche, kemudian bahkan menginspirasi gitu ya, saya yakin media akan sangat tertarik untuk membagikan cerita itu kepada publik. Karena pada dasarnya masyarakat pembaca itu menginginkan konten-konten yang good news. Konten good news itu biasanya ya kalau nggak menginspirasi, memang menjadi pencerahan publik, mempunyai cerita yang menarik, apalagi kalau di wilayah beberapa daerah itu berhubungan dengan teman-teman media lokal. Karena poinnya di media lokal itu mereka ingin memberitakan apa yang ada di sekitar mereka. Jadi sebenarnya seharusnya tidak ada cerita media lokal tidak memberitakan atau menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang ada di sekitar mereka. Karena kekuatan media lokal di daerah itu adalah kejadian, peristiwa, kemudian uniqueness, kemudian juga inspirasi, kemudian juga hal-hal yang menarik dari di sekitar mereka, sehingga konten termasuk diantaranya adalah apa saja yang ada di wilayah mereka. Sehingga kalau misalnya ya tidak hanya soal pelaku UMKM baru,
ada warung kopi buka yang menarik, menyajikan cara yang berbeda. Misalnya sebagai contoh, kalau orang biasa membuat kopi itu hanya diseduh, tapi ditambahi sekarang tiba-tiba pakai areng, itu kan. Kopi areng aja sudah bisa menjadi cerita, gitu kan. Atau tiba-tiba soal roti tadi awalnya biasanya hanya dari tepung terigu. Ini ternyata bisa dari bahan bekatul. Itu jadi cerita, gitu kan. Juga dengan bentuk-bentuk usaha yang lain, makanya membuat narasi atau cerita sebuah usaha itu menarik. Jadi kalau misalnya kopi, orang sekarang banyak sekali orang produksi atau bahkan membuat warung kopi dan lain-lain. Tapi tolong dibuat ceritanya. Ceritanya ini apa nih yang menarik nih? Oh ternyata ini kopi buatan lereng Gunung Merapi misalnya, atau ini kopi khas dari apa ya, yang kemudian itu dibuat cerita. Ini yang saya kira akan menarik semua media ya untuk berbagi, karena itu sangat khas ya. Dan konteks ke depan banyak media termasuk di kami di tingkat lokal sekarang memang berkolaborasi termasuk dengan UMKM dan lain-lain, ini karena bagian dari ekosistem. Kita tidak bisa maju sendiri, kita harus saling bergandengan, harus saling mengangkat, saling menginformasikan apa yang ada di sekitar kita supaya semua bisa berkembang dan maju bersama-sama. Saya kira itu. Dia baik lokal maupun nasional seperti itu ya. Nah, Bu Ismi, kita sudah ada di penghujung acara nih Pak Jono. Nah, mungkin dari Bu Ismi sedikit boleh harapannya Bu Ismi dengan kita mengadakan program dari Pasar Lokal Suara UMKM ini buat pelaku UMKM, seperti apa harapannya Bu Ismi? Boleh sedikit? Boleh. Harapan saya, jadi semakin banyak pihak lain yang tergerak untuk bisa membantu kami UKM untuk mengembangkan produknya, mengembangkan pemasarannya, mengembangkan kemampuannya. Bagaimanapun juga UKM itu butuh. Tidak hanya butuh diberikan bantuan pendanaan, tapi juga butuh bantuan untuk peningkatan skill mereka. Mindset-nya untuk ditingkatkan, skill set-nya ditingkatkan. Nah, kalau bisa juga ada toolset yang akan diberikan kepada kami. Toolset untuk penjualan secara online, toolset untuk bagaimana kita meningkatkan diri tadi ya. Jadi dan itu kepada pihak lain. Seperti terima kasih juga suara.com sudah berkenan untuk membina kami ya UKM. Untuk UKM juga mari kita manfaatkan dari uluran tangan dari pihak lain dengan sebesar-besarnya. Dan kalau kita sudah besar, kita sudah bisa, jangan punya mental untuk minta selalu dibina. Gantian, kita membina mereka. Jadi kita bina mereka yang tidak terkena uluran tangan pembinaan. Kita membina biar kita bisa sama-sama naik kelas, biar kita sama-sama bisa maju untuk menjadi raja di negeri sendiri. Demikian. Terima kasih banyak Bu Ismi. Baik, selanjutnya kalau dari Pak Suwarjono sendiri Pak, harapannya apa nih Pak dengan kita mengadakan lagi Pasar Lokal Suara UMKM yang kedua? Harapan untuk para pelaku UMKM di Indonesia seperti apa Pak Jono? Ya, kita harus sinergi, banyak melakukan kolaborasi, banyak melakukan connectivity, kemudian membangun konten, baik konten dalam bentuk produksi maupun juga konten di media digital. Dan range pertumbuhan digital itu masih terbuka sangat lebar. Market secara online, perkembangan internet di Indonesia juga sekarang sudah 72% masyarakat sudah menggunakan digital, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pelaku UMKM misalnya mempersoalkan marketingnya misalnya. Nah, ke depan hal-hal yang sangat basic mungkin akan menjadi PR bersama untuk kolaborasi. Satu hal yang saya pelajari dari beberapa kali melakukan diskusi, dialog, sharing dengan pelaku UMKM adalah misalnya stagnasi. Jadi stagnan, tidak bergerak, tumbuh juga tidak, mundur juga tidak misalnya. Kedua misalnya kehabisan ide untuk berkembang. Jadi hanya mengulang dan mengulang. Yang ketiga misalnya soal pendanaan, saya kira sekarang mulai banyak sekali
model pendanaan yang diberikan oleh dari perbankan dan lain-lain ya. Terus yang keempat yang sekarang juga mungkin akan menjadi tren ke depan, bagaimana memanfaatkan banyaknya platform untuk mengembangkan usaha kita bersama. Jadi marilah kita manfaatkan momen-momen semua platform ekosistem digital ini untuk kemajuan UMKM Indonesia. Baik, terima kasih Pak Suharjono dan Ibu Ismiati. Dan untuk para peserta yang ada di Zoom ataupun YouTube Suara.com dan Top Karir, ini nih informasi pendaftaran program Pasar Lokal Suara UMKM. Pasti pada penasaran kan bagaimana sih cara mengikuti program ini? Nah, untuk para peserta atau para pelaku UMKM yang ingin berkesempatan mendapatkan bantuan modal usaha senilai total 65 juta rupiah, caranya sangat mudah. Jadi para peserta dapat melakukan pendaftaran pada link microsite.suara.com/umkm. Nah, batas akhir pendaftarannya ditunggu sampai dengan tanggal 2 September 2022. Nah, microsite.suara.com/umkm bisa dicek langsung. Kita nanti juga infokan langsung di kolom chat komentar yang ada di Zoom, YouTube Suara.com dan Top Karir juga. Nah, hadiahnya yang akan teman-teman dapetin adalah yang pertama, total modal usaha 65 juta rupiah. Kemudian ada piagam penghargaan, ada plakat, dan juga nih ini yang paling penting yaitu publikasi gratis di suara.com dan suara regional selama 3 bulan. Nah, karena tadi sudah diinfokan kan publikasi di media itu sangat membantu para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya di luar sana. Dan juga tata caranya adalah di microsite tersebut upload data diri dan data usaha para peserta sekalian. Kemudian ceritakan juga nih hambatannya apa, tantangannya apa, serta rencana ke depan dari usaha yang sedang dijalankan saat ini itu seperti apa. Nanti para peserta bisa mencari info lengkap melalui WhatsApp yang sudah kami sediakan di 0811 8258 596 dan 081126340063 atau bisa melalui email suaraumkm@suara.com dan juga bisa langsung nih ngecek ke Instagramnya @pasarlokal_suara_umkm. Di situ informasinya lengkap. Kalian bisa cari tahu nih bagaimana sih cara proses pendaftarannya, sampai kapan, terus kapan kelas-kelasnya dimulai, kapan kelas-kelasnya berlangsung. Oke, cukup jelas ya semua ya untuk informasi dari Pasar Lokal Suara UMKM. Nah, untuk itu kita sudah ada di penghujung acara. Demikian rangkaian kegiatan dari peluncuran program Pasar Lokal Suara UMKM persembahan suara.com. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, Bapak Suharjono dan juga kepada Ibu Ismiati yang ada di Semarang. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada siang hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor BRI dan Astra Internasional, partner serta pihak-pihak yang membantu terlaksananya program Pasar Lokal Suara UMKM. Saya Iram Dhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.